Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2 Norma dan Keadilan kelas 7 semester 1 pertemuan pertama di UPTD SMP 3 Tanah Merah, Desa Bejentan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur, oleh saya sendiri. Kita mulai dari pengertian norma. Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang berarti patokan, pedoman atau pokok kaidah. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Aristoteles berpendapat dalam bukunya Politik mengatakan bahwa manusia adalah son politikon, artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat, sehingga manusia merupakan bagian dari manusia yang lain yang hidup bersama-sama. Manusia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk individu perseorangan, yang kedua sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Cicero mengatakan ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum atau ada norma atau ada aturan. Di mana ada dua orang atau lebih, maka hukum ada satu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang atau lebih tersebut supaya tidak terjadi kekacauan. Jadi norma itu adalah aturan atau peraturan atau adat istiadat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang disebut dengan konvensional. Fungsi norma yang pertama bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Yang kedua dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. Yang ketiga, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang keempat, membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Yang kelima, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku. Yang keenam, memberikan batasan yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Yang ketujuh, memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku yang ada di masyarakat, serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan. Ciri-ciri norma secara umumnya tidak tertulis, merupakan hasil dari kesepakatan. Masyarakat merupakan pendukung yang harus menaatinya. Pelanggar norma sosial mendapatkan sanksi atau hukuman. Menyesuaikan dengan perubahan sosial sehingga dapat dikatakan bahwa norma sosial dapat mengulangi perubahan. Dibuat secara sadar. Contoh, adakah peraturan kalau kita ketemu orang harus menyapa? Tidak, itu tidak tertulis dan harus dilakukan oleh siswa. Karena ketika tidak dilakukan, maka siswa itu bisa disebut sebagai siswa kurang ajar. Macam-macam norma. Yang pertama, norma agama adalah norma yang menjadi pedoman bagi hidup manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isi norma ini dapat berupa perintah, larangan, ajaran, dan sanksi. Kita sebagai umat Islam percaya bahwa kitab suci Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Yang kedua, norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Jika seseorang melanggar norma ini, biasanya mereka akan mendapat sanksi berupa penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Contoh, jika kita berbohong, biasanya kita tidak nyaman hati. Itu berarti norma susila. Yang ketiga, norma kesopanan adalah norma didasari beberapa hal seperti kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan berasal dari pergaulan masyarakat. Norma ini bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Tata sopan santun tersebut mendorong seseorang untuk berbuat baik, meski terkadang tak berasal dari hati nurani, tetapi hanya untuk sekedar menghargai orang lain dalam pergaulan sosial. Yang terakhir, norma hukum adalah norma yang bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dan pergaulan hidup di masyarakat. Demikian pertemuan pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.